seperti apa dan terobosan Itu yang baru. kemudian Mas Hanta highlight sebagai 5 alasan tertinggi mengapa kinerja Prabowo diapresiasi ya. Ini mungkin biar publik yang menonton juga tahu. Jadi 22,9% itu karena berani, 13,4% bantuan sosial dianggap bermanfaat, 11,4% dianggap dekat dengan rakyat dan membela kepentingan rakyat kecil, 9,2% penegakan hukum, 8,5% MBG. Nah, angka-angka ini tuh sebenarnya Mas Hanta, persepsi publik terhadap Prabowo kah sendiri atau terhadap pemerintahannya? Pemerintahan secara umum, pemerintahan. Untuk Pak Prabowo-nya ada juga khusus mengapa puas dengan Prabowo, ada grafiknya. Secara pemerintahan juga ada grafisnya. Tetapi untuk pemerintahan secara umum, faktornya memang ada beberapa faktor. Ada faktor personality Pak Prabowo, karena dianggap pemimpinan yang tegas dan berani tadi seperti yang saya sampaikan. Yang kedua, mungkin saya paparkan sedikit, dari sisi program populis yang menjadi program prioritas, MBG, bantuan subsidi, upah subsidi subsidi, kemudian PKH, program keluarga harapan, kemudian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan satu lagi ada tambahan, kepuasannya ditopang atau dibantu oleh dipersepsikan adanya pemberantasan korupsi yang lumayan. Ini dari sisi positif. Nah, gabungan dari itulah kalau kami dalami dalam data survei itu menyebabkan penyebab kita tanyakan kenapa puas, itu alasannya. Tapi kita tanyain juga yang tidak puas. Kenapa? Meskipun angkanya tidak sampai 20%, tapi 19,9%. Tapi itu kan harus didengar, harus diperhatikan. Angkanya karena dianggap ekonomi belum stabil. Itu satu. Lagi-lagi faktor ekonomi. Yang kedua, bantuan sosial belum tepat sasaran. Ada tapi belum tepat sasaran. Itu keluar ketika yang tidak puas. Yang tidak puas juga mengatakan sebagian sama tadi puas karena korupsi, ini dianggap korupsi belum teratasi, masih banyak kasus korupsi. Nah, faktor ekonomi terutama ada soal harga kebutuhan pokok dan belum berhasil mengatasi pengangguran. Itu selalu jadi soal penting memang kalau soal ekonomi, soal perut orang. Perut orang ya. Betul Kalau sekali. ingin tahu lebih detail lagi Mas Hanta, siapa yang sangat puas dan siapa yang tidak puas, kalau kemudian kita bedah dari sisi mungkin tingkat pendidikan, kelas ekonomi, bisakah kemudian diketahui? Ada, kita melakukan cross tabulasi semua, kewilayahan ada. Kalau kita perhatikan, mungkin saya mulai dari wilayah itu sama dengan basisnya Pak Prabowo. Yang menarik kita bandingkan Pak Jokowi. Kepuasan tingginya Pak Prabowo itu di basisnya kebalikan Pak Jokowi. Dulu Bang Don, saya ingat Pak Jokowi biasanya kepuasan tidak terlalu tinggi di Sumatera, di Jawa Barat, tapi tinggi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, untuk Pak Prabowo di Sumatera itu tinggi sekali, 83,2%. Jawa Timur bagus 85%, Jawa Barat 78%. Nah, yang kalau di bawah, Jawa Barat masuk di akal. Masuk di akal, memang basis beliau kan, basisnya Pak Prabowo. Yang menarik ini kebalikan Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi di Indonesia Timur seperti Maluku, Papua kan tinggi, 80% bahkan lebih, masih tahu itu. Nah, ini hanya 63%. Ini inline dengan angka pemilih berarti. Kenapa bisa begitu ya? Nah, itu kita lihat memang basisnya. Mungkin saya melihat dari faktor Pak Jokowi memang kerap faktor Pak Jokowi bahwa dia sering sekali ke Indonesia Timur, Papua, Labuan Bajo dan seterusnya, dan memang banyak yang dibuat. Belum. Misalnya Pak Prabowo belum ke Labuan Bajo. Ke Papua mungkin sudah, tapi tidak sesering Pak Jokowi. Betul sekali. Bisa jadi hal-hal seperti itu. Jadi ada yang terbalik dengan komposisi. Tapi memang awalnya kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini basisnya tidak beririsan semula, makanya faktor itu mereka membuat menang tebal kemarin itu. Itu artinya kalau sejalan Mas Hanta, ada tidak yang kemudian berbalik dari angka-angka pemilu misalnya, hasil pemilu yang kita memang tahu basisnya Jokowi di mana, basisnya Prabowo di mana, ada tidak angka yang anomali misalnya? Secara umum kita tidak menemukan anomali ya, karena angkanya relatif tinggi, tapi yang kita bisa lihat memang yang menarik di Jawa Tengah. Kalau mungkin belum sampai anomali, hampir anomali mungkin ya. Karena yang lain itu angkanya di 80-an, tapi tingkat kepuasan di Jawa Tengah itu 70%. Di bawah 70%. Angka umum 78 kan. Kalau lihat itu memang kan basis PDIP. Ya, basis PDIP itu adalah, PDIP sekarang kan bukan orang yang ada dalam pemerintahan. Nah, walaupun gubernurnya adalah hasil dukungan Pak Prabowo, Gerindra gitu. Mas, itu saya mengutip ya satu hal, mungkin perlu komentar Mas Hanta, itu kepala BGN usai rapat kabinet itu mengutip Presiden Prabowo yang mengatakan kabinet di tahun pertama ini lulus. Nilainya 8 katanya. Presiden memberi nilai 8. Angka yang Anda dalam survei itu yang more or less mirip lah gitu. Mirip, 7,8 gitu. Ya, 7,8 kan
kita bisa katrol jadi 8 ya, kan? Dibulatkan jadi 8. Dibulatkan jadi 8. Gimana itu kira-kira pandangan Anda? Ya, kalau secara umum bisa jadi iya. Karena akumulasi kan ibarat kita melihat angka akhir, tapi kalau lihat rapor itu tetap ada merahnya. Bidang ekonominya merah. Bidang merah, tapi kalau pendidikan, kesehatan itu biru. Tapi kalau secara umum rata akhirnya ya bisa dikatakan biru. 7,8 kalau nilainya 0 sampai 10. Soal kalau kita lihat ya ada benarnya ketika Pak Prabowo menyampaikan di dalam rapat kabinet itu inflasi kita terkendali. Pertumbuhan kita 5%, tapi intinya ada beberapa pasar modal kita itu naik gitu. Kalau lihat indikator-indikator seperti itu kan masuk di akal bahwa ini oke gitu. Cuman kan ini bukan ekonomi yang paling bawah gitu. Lalu kemudian yang menarik, saya nggak tahu ini bicara soal survei tetangga, Helios. Berani sekali mengatakan bahwa rapor itu 3 dari 10. Dari angka 1 sampai 10 itu 3. Saya minta komentar Anda gitu. Apa masalah metodologis kah atau metodologi apa? jelas beda ya saya lihat. Mungkin teman-teman di sana melihat evaluasi berdasarkan beberapa public opinion leaders. Mungkin ada tokoh media dan sebagainya. Opinion leader. Nah, sementara kami mengukur sepenuhnya adalah publik seperti survei elektabilitas. Jadi populasinya ada seluruh pemilih atau rakyat Indonesia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang sudah punya hak pilih paling tidak. Nah, itu yang kita sampling. Sampelnya itu identik dengan populasi, lalu kita tanya pendapat. Bisa jadi beda. Saya yakin kelas menengah ke atas mungkin akan beda. Misalnya kami punya data aja, kalau tingkat kepuasan dari ormas saja yang terasosiasi, saat ini jomplang ini, NU itu tingkat kepuasannya 79,2%, hampir 80, melampaui rata-rata, yang merasa terasosiasi terhadap NU. Tapi Muhammadiyah itu tingkat kepuasannya 52,2%. Jauh sekali kan, yang tidak puas 52,2%, yang tidak puas 43. Kan jauh itu. Jauh. Kalau lihat basis NU oke nih. Menengah atas dan menengah bawah ya kira-kira salah satu. Dari sisi usia juga kita punya data generasi X itu di atas 80%, tapi Gen Z itu hanya 73%. Jauh kan, ada selisih usia di bawah 22 tahun itu hanya 70-an% tingkat kepuasannya. Seperti tadi pertanyaan dari Tasya tadi. Itu yang menunjukkan kalau kita kelompokkan kelas menengah ya. Nah, ini juga sama dari sisi penghasilan, strata ekonomi, tingkat kepuasan yang pendapatan di atas 5 juta itu juga 70-an%, tapi yang di bawah 3 juta ke bawah itu 85% tingkat kepuasannya. Jadi terbalik ya. Jadi kelas menengah beda dengan kelas yang di bawah berarti ya. Ya, tapi ada juga ini agak tapi hampir sama 79%, betul. Jadi semakin ke atas benar bisa dibaca, ya bisa dikatakan demikian. Seperti itu bisa kan ya, sederhana. Semakin tidak puas. Baik, kita sebelumnya potong satu lagi. Ini kan cerita orang bicara, berarti masih ada euforia dan bulan madu. Ya, benar. Honeymoon kan antara tapi ini habis ini udah habis, nggak ada tahun madu, tidak ada. Iya, pembahasan makin seru nih, tapi kita harus break dulu sambil menikmati permen super sour candy, meleknya jreng langsung on lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda.